برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan mutalaah kita kitab Tanwirul Qulub pada bagian mengimani salah satu rentetan yaumul akhir, yaitu sirat, jembatan. Pada akhirnya kita akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu wajib apa itiqaduhu ngiktikati ma an-nasirata utai satamne sirat hakun iku hak. Jadi salah satu yang harus kita wajib kita itikati, kita yakini, kita imani adalah adanya sirat, adanya jembatan, gitu. Tidak semuanya yang hak itu kita senangi. An-naro hak, ya, neraka kan hak juga. Masa kita senang neraka gitu ya? Saya ingat Gus Baha, gitu. Tidak semua yang hak itu kita senangi. Gitu. Anal iqobah hak, saat siksa itu juga hak, betul maksudnya, betul adanya. Jadi setidaknya ada dua hal yang kita tidak suka, gitu ya, neraka dan iqob, siksa itu kita tidak, sesuatu yang hak tapi kita tidak suka, gitu. Nah, kini tiba saatnya kita membahas sirat. Yang jelas harus kita tanamkan ke keyakinan kita tanpa ada bergaining, tanpa ada tawar-menawar. Seperti keimanannya Sayyidina Abu Bakar gitu loh ya. Tanpa harus dilogikakan dulu, ya harus kita tanamkan, oh nggih gitu aja. Inilah dogma itu, ini yang benar, yang betul ya. Wa huwa utawi sirat, jisrun itu jembatan, mabdudun kang den dawaaken alamat ni jahannama ing atase telenge jahanam ya rudu kang tumekahu ing sirat apa al awaluna wong awal kabeh wal akhiruna lan wong akhir kabeh. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan harus melewati sirat ini. Jadi sesungguhnya disebut sirat itu jembatan. Bahasa kita itu jembatan. Sesuatu yang harus kita akan lewati gitu ya. Dan di sini diterangkan jembatan itu ada ilustrasi di kita yang memanjang, sesuatu yang memanjang, yang itu berada di antara telengnya jahanam. Teleng itu jurang. Kalau bahasa Jawa teleng itu di bahasa Inggris kan ya trench, palung. Palung itu suatu jurang yang dalam sekali. Kalau di laut itu namanya palung, Mariana Trench, seperti yang di dekat palung yang terdekat di kita, yang terdalam itu di Mariana di Filipina. Ya, ini matani jahannama. Jadi antara telengnya jahanam, ya rudu yang datang al awaluna, siapa orang yang awal semua, wal akhiruna semua orang yang akhir. Jadi tidak ada seorang pun yang terlewatkan yang tidak melewati jembatan ini. Jadi ini definisinya Kiai Musannef, Kiai Nadim, Kiai autornya kitab ini
itu mendefinisikan yang disebut sirat itu adalah jembatan yang memanjang yang melewati jurangnya jahanam dan akan melewati semua orang dari awal yang lalu dan sampai akhir nanti. Kemudian sifat berikutnya arqa yang luwih lembut minasyari timbang rambut, wahadalahu landep minasyaifi timbang apa iki pedang. Jadi definisinya ini adalah, kalau kita ingat ilmu definisi itu adalah sebut cari substansi yang paling mendasar itu apa, lafal yang akan didefinisikan itu. Nah, ini dipilih adalah jembatan. Jadi misalkan gedung. Gedung itu apa sih? Nah, definisinya ya struktur yang bla 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 bla. Nah, ini jembatan itu apa? Apa ini sirat atau jembatan yang bla 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 bla. Nah, ini yangnya itu sifatnya itu diantaranya adalah tempatnya yang memanjang, tempatnya di terungnya jahanam yang semua orang akan lewat. Terus ini ada sifat lagi, arqa minasyari wa ahadda minasyaifi. Ya, lebih lembut, lebih kecil timbang rambut. Wa ahadda lebih tajam timbang pedang. Lah ini logika kita, lebih kecil timbang rambut. Rambut sebegini akan dilewati orang, enggak masuk akal memang. Tapi semuanya itu kan bagi Allah itu kan relatif gitu. Kecil besar itu kan relatif. Jangankan Allah yang mendefinisikan, kita saja panjang, dekat, pendek itu kan. Nah, khasnya di Institut Teknologi 10 November ini adalah perguruan tinggi yang eksak. Itu jangan banyak-banyak bicara kualitatif, bicara kuantitatif. Jauh sekali, jauhnya berapa? Ukuran semut dengan ukuran kuda kan beda. Eksplisit, eksak 10 kilometer. Nah, itulah khasnya orang eksak itu begitu. Lah ini kualitatif ini. Lembut, kecil, timbang pedang, timbang rambut. Tapi istilah rambut itu kita sudah bisa kuantitatifkan sebesar itulah, sebesar gede apapun rambut itu ya segitu ukuran kita. Tapi ukuran virus, ukuran bakteri, ukuran benda yang kecil-kecil kan rambut itu bisa menjadi besar gitu. Nah, itulah logika kita dikoyak gitu ya. Wahada minasaifi ini sifat ketajamannya. Jadi kita bayangkan setiap kaki yang melewat itu ya akan selalu tumbang karena kecil yang akan dilewati, kemudian tajamnya karakter benda yang dilewati gitu. Enggak usah kita cerna secara logika repot-repot, percaya gitu saja. Kita buktikan nanti di sana gitu ya. Jangan khawatir, kita akan lewat semua. Cuman siapa yang lebih dahulu. Bareng ini nanti kumpul awaluhu utai akawitane sirat fil mauqifi itu dalam gon leren. Kemarin kita sudah membahas tentang mulai dengan ba'as, terus dikumpulkan di mahsyar. Kemudian yang barusan kemarin ini kita berbicara haud. Haud itu telaga. Terus setelah kumpul umatnya kanjeng Nabi diberikan minumnya air telaga. Kemudian dalam rangka antri mau hisab, setelah hisab terus antri mau masuk surga melewati sirat ini. Urutan itu mungkin dari kecil kita sudah tahu gitu ya, bagi kita yang keluarganya itu sering membahas itu ya. Jadi awal tempat sirat ini karena ujung satu ujung yang lain gitu. Awalnya itu fil mauqifi di tempat berhenti. Wa akhiruhu utawi akhire sirat inda marjin iku ana ing ora-ora. Nah, ai fadain tegese ora-ora. Wa fihi lan iku ing dalem sirat durajun utawi pira-pira undak yus'adu kang den unggahaken alaiha apa ing atase yus'ad apa ing atase duraj maaf undak-undakan step-step gitu ila babil jannati maring lawange swarga. Jadi ini masih sifat-sifat definisi sirat tadi. Jadi di dalam awalnya itu tempat berhenti, tempat dihisab segala macam itu. Kemudian akhirnya dua ujung yang kedua itu adalah di suatu hamparan yang luas.
Gitu. Di sini sebut fadok. Fadok itu oro-oro begitu. Wa fihi durajun yus'adu 'alaiha ilal babil jannah. Kemudian disifati lagi di dalam sirat itu ada sekian tangga, ondak-ondakan gitu ya, disebut durajun itu derajat, itu berapa derajat. Yus'adu dan diunggahkan 'alaiha atase duraj itu ila babil jannah. Jadi ada tangga-tangga yang kemudian naik ke jannah. Hadirin rahimakumullah, ini kan Gusti Allah mengenalkan sirat terhadap logika kita yang paham dengan sesuatu dengan ilmu. Dan hakikatnya di sana wallahu a'lam, gaib bagi kita. Ya. Sekian kali saya sampaikan bahwa ini hanya pendekatan. Persisnya wallahu a'lam kita tidak tahu. Hanya bagaimana Allah menjelaskan melalui nabi, melalui kitab-kitab ini, kemudian menjelaskan tentang apa yang gaib. Tidak hanya sirat, surga juga ya gaib bagi kita sekarang, gitu ya. Pun sudah. Sekarang diberi sifat lagi. Watuluhu utawi panjangi sirat salah satu alafi sanatin iku 3.000 tahun. Membahas jarak itu kan distance. Distance itu adalah dimensi ruang. Menjelaskan jarak itu mestinya ya logika kita dimensi ruang. Tapi ini kok salah satu alafi sanatin, kok 3.000 tahun. Menjelaskan jarak tapi dengan ukuran tahun. Ini artinya menjelaskan jarak yang ditempuh oleh gelombang cahaya. Seperti jaraknya matahari dengan bumi 20 menit. Hitungan dewe yang eksak. Berapa kecepatan cahaya itu dikalikan bla 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 ketemu jarak. Jadi di kitab-kitab itu ketika menjelaskan jarak itu dengan ukuran waktu itu artinya ukuran pergerakan gelombang cahaya. Paham ya? Luar biasa kitab ini ya. 400 dari sumber Quran itu 14 abad yang lalu sudah berbicara apa ini dasar-dasar Albert Einstein mau mengungkap, mau mendongkel teorinya Mbah Newton yang dianggap waktu itu konstan dengan teorinya Mbah Albert Einstein ini mengatakan waktu tidak konstan lantaran berbasis pada kecepatan cahaya. Sampean-sampean mahasiswa baru harus senang baca yang aneh-aneh begini. Memang ini future kita. Supaya kita tidak hanya membahas di bumi saja. Kita harus tahu bahwa alam ini luas. Alam syahadah saja ini luas. Apalagi yang gaib. Masya Allah. Pon. Paham nih ya? Jadi nanti di dalam kitab-kitab kita sudah sering mengatakan jaraknya, ngukur jarak kok tapi dengan satuan waktu. Nah, itu maksudnya dengan kecepatan cahaya. Bon. Alfun utai sewu kecepatan cahaya, 1000 tahun, suudun iku munggah, wa alfun utai sewu, habutun itu temurun, alfun utai sewu, istawaun iku roto. Jadi ada naik, ada rata, ada turun. 1000 tahun itu naik, 1000 tahun rata, 1000 tahun turun. Logika kita seperti kurva naik kemudian pada puncak terus turun lagi kan gitu toh. Mosok gini, apa datar dulu terus turun terus baru naik. Logika kita pada sinusoidal kurva itu ya begini, naik turun baru pada slope-nya horizontal ini 0 baru turun gitu. Lah ini loh, di logika kita paham bahwa 1000 tahun itu naik, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun gitu. Simpel ya gitu. Bon. Wa dzakara nyebut coba Al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhihi dalam sarai Syekh Hafidz Fathul Bari dalam sarah Fathul Bari. Jadi siapa ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di kitabnya Syarah Fathul Bari. Maksudnya Fathul Bari itu sudah besar disarai lagi. Ala Sahihil Bukhari dijelaskan pada hadis Sahih Bukhari. Annatulahu saat temani panjangnya sirat khamsata asyara alafin. Khamsata asyara alfi sanatin. Masya Allah malah tidak ada 3
ribu tahun, 15.000 tahun. Lah iku nek mlaku iki opo kapan tuh kecepatan cahaya ribuan gitu. Apalagi kecepatannya manusia jalan kan rata-ratanya antara 5 kilometer per jam sampai dengan 10 kilometer per jam. Kalau lari kencang sama dengan sepeda itu bisa 15 kilometer per jam kan gitu ya. Selama sekali. Tapi yang namanya relatif. Tapi kalau Gusti Allah menghendaki buat gitu ya bisa saja. Itu Allah yang menghendaki. Nanti ada kesimpulannya. Walahu lain kedua sirat kalalibun utai gantolan. Gantolan itu apa? Di sini ada semuanya gantolan. Fiha fataihi ing dalam pinggir lurune apa iki sirat. Jadi kita bayangkan jembatan itu ada sisi kiri, ada sisi kanan. Masing-masing ada hafid, ada penjaga, ada kilap, ada kalap. Itu gantolan gitu ya. Mislu syauki syadani ngumpamani madane bandil. Oh, bandil man. Diumpamani mana bahwa nabata ma'rufun itu jenis cecukulan, jenis pepohonan. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ada pepohonan. Terus sekarang wal malaikatu utai malaikat sofuna iku podo baris apa malaikat yaminan washimalan. Di kanan kiri jembatan itu berjejer-jejer malaikat yang menjaga. Mau enak rek. Satu lagi sama kenal matematika integral diferensial lipat 5 ya. Saya ingin mengenal lagi sih. Bon. Yahfadunahum malaikat nang napa yahfadunahum padha njaga sama menjaga sama malaikat bihadil kalalibi dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Kalau tadi dijaga. Terus apain malaikat itu? Wadalilu taiki dalil dalile alaihi atas iki alkitabu kitab wasunnah la sunnah. Dalilnya itu tidak tanggung-tanggung adalah Quran dan hadis. Contohnya, Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah falaqtahamal aqabah. Mbok yo ngliwatono sapa insan al aqabah dain dalan kan angel. Aqabah kan di benak kita biasanya siksa gitu ya. Ini jalan yang susah. Ini maksudnya dalam potongan ayat ini falak tahamal aqabah. Manusia itu akan melewati semua pada uji coba uji itu ya. Bon itu dalil dalam Al-Qur'an. Qala dawuh mujahidu wandohaku al-aqobatu asiratu. Yang dimaksud dawuh sama mujahid ini atau haknim al-aqobatu utai aqobah yang dimaksud aqobah itu asiratu itu jembatan yudrobu yang diletakkan ala jahannama di atas jahanam. Jadi yang disebut aqobah suatu jalan yang susah itu adalah diletakkan di atas jahanam. Bon. Wal ma'nu te maknane hala ala aqobah. Maksudnya akta hamal aqobah itu maknanya itu tadi. Hei, ngliwato sira kabeh. Liwatlah semuanya gitu loh. Bahasa kasarnya seperti itu. Anfaqo malahu fima yajuzu bi al aqobata. Ini kalau di analogkan dengan kehidupan kita, berinfaklah supaya memudahkan lewat di aqobah itu. Anfaqo malahu fima yajuzu bihi al aqobah. Manusia supaya berinfak, menginfakkan hartanya supaya fima dalam barang juzu kang liwati supaya insan bihi ma al aqobah supaya ringan, supaya mudah gitu. Ila akhirih. Wa fi muslimin itu tadi penjelasan tafsir Bari yang disarai oleh Ibnu Hajar tadi. Sekarang ditambahi satu cuplikan hadis. Wa fi muslimin lain dalam hadis Muslim marfu'an marfu'. Hadis itu ada marfu', ada mauquf, ada maktu'. Marfu' itu hadis yang dinisbatkan langsung Kanjeng Nabi, enggak usah ragu gitu. Kalau mauquf itu hanya dinisbatkan pada sahabat. Kalau maktu dinisbatkan pada level di bawahnya sahabat itu tabiin begitu ya. Ini marfu'an. Yudrabu dan sala wasiratu jembatan bainad dhuhrani. Bainad dhuhrani.
Ta'ala sawaf ini baina ini. Kalau dohroni ini kan rafa. Nah, ini anak baina ini. Baina ini antara nih geger loro nih jahannama. Nah, jadi sirat itu di hadis Imam Muslim ini diletakkan antara dua punggung dua jahanam. Jadi jahanam kita ibaratkan ada jurang ini jahanam, ada dua punggung dan siratnya itu diletakkan di kedua ujung itu, di dua punggung itu. Fa'akunu mongko ana ingsun Kanjeng Nabi ana utawi ingsun umat ingsun awaluman iku kawitane wong ya juzu kang liwati somanhu ing sirat. Jadi Kanjeng Nabi setelah menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan bahwa saya dan umat saya itu yang lebih dulu melewati sirat ini. Masya Allah, kita beruntunglah didahulukan ya. Pun. Walayata kelamu yaumaidin lan ora ono guneman yaumaidin dalam dina iku illa rusulullah. Illa rusul kejaba rasul. Jadi tidak ada yang bisa bicara kecuali rasul pada saat itu. Wa da'wa lan dungane rasul wa da'wa rusuli utawi dungane rasul yaumaidin dalam dina Allahumma sallim sallim. Ucapan yang keluar dari Pak Lutusan itu hanya berupa berdoa dan doanya itu Allahumma sallim sallim ya Allah salim mugi selamatkan. Selamatkanlah maksudnya salimni salimna gitu. Salim itu fi'il amar. Kalau kepada Tuhan namanya doa, kalau kepada sesama manusia adalah perintah. Podo menghendaki pada yang lain. Tapi kalau menghendaki pada yang lain itu berupa kepada Tuhan namanya doa. Kalau menghendaki kepada yang lain namanya perintah. Lagi salim. Allahumma salimni, Allahumma salimna ya Allah. Mugi-mugi panjenengan memberikan keselamatan terhadap saya, terhadap kami, terhadap kita semua. Allahumma amin. Kalau salam itu juga selamat, tapi itu fi'il madhi. Jadi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Kalau sallallahu itu wasallam wa barak wa salam. Kalau Allahumma sholli itu wa barik wa salim. Fi'il madhi, fi'il amar ya mburinya ya amar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajmain. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallama gitu. Jadi ditoto ojo diulak-walik. Wong sallallahu kok wasallim wa barik wasallim. Nah Allahumma sholli kok wasallam wa barak. Allahumma sholli burine wa barik wasallim. Itu tambahan. Penting itu. Pujian-pujian itu kadang kalau sing keliru. Jangankan pujian balik aja ada yang keliru. Pon. Jadi doanya para nabi itu seperti itu. Allahumma sholli, Allahumma sallim sallim. Wa waqtul mururi utai waktunya liwat alaihi antase sirat ba'dal hisabi sawuse hisab. Waktunya melewati itu setelah hisab. Faman mongko utai sapane wong ta'addahu iku ngliwati sapa manhu ing sirat najam mongko bejo sapa man ja'alana muga ndadekaken ing kita sapa Allah Gusti Allah minan najin tergolong wong kang selamat amin Allahumma amin. Jadi setelah menjelaskan Kiai Musonef ya autornya kitab ini loh. Setelah menjelaskan kapan waktunya lewat adalah setelah hisab. Terus faman ta'adahu naja. Siapa orang yang bisa melewati itu orang yang beruntung, langsung berdoa. Ja'alanallahu minan najin. Ja'alanallahu muga-muga ndadekaken ing kita sapa Allah Gusti Allah minan najin tergolong orang yang bejo, tergolong orang yang untung. Ini doa tapi berupa fi'il madhi. Nek fi'il amar ij'alna mungkin dadosaken panjenengan Gusti ing kita. Nek fi'il madhi ja'alanallahu padha sama. Ya. Jadi ja'alanallahu mudah-mudahan Allah menjadikan kita, ja'alana mudah-mudahan menjadikan kita Allah menjadikan kita minan najin tergolong orang yang selamat Allahumma amin. Wa nasu utai menungso pun itu satu kalimat yang titik ya.
Wana sutai mutai menungso mutafawatuna iku beda-beda. Tafawut itu beda-beda. Finna jati ing dalam keselamatan tadi. Faminhum lang setengah saking manusia. Jadi tingkat bejonya itu beda-beda. Faminhum lan itu setengah saking manusia asalimu utai wong kang selamat minal wuku'i saking wong tumiba finari jahannam saking neraka jahanam. Jadi sebagian orang itu selamat dari jatuh di neraka jahanam. Wa minhum tenas al-wuku'u al-waqi'u kutumiba fiha dalam jahanam. Sebagian besar, sebagian orang jatuh di jahanam. Imma alat ta'yidi ono kalane yang atasi saklawase wadawami lan langgeng. Wahum utawi yo waqi' wong sing anu mau sing tumiba dengan jahanam iku al kufaru kufar naudzubillah wal munafikun lan munafikun. Jadi ada orang sebagian orang yang jatuh dan selamanya itu adalah kufar dan munafikun. Au ila muddatin utawa ing atase waktu yuridu kang ngersakaken ha ing muddah sapa Allah Gusti Allah atau di neraka itu sebagian waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sumayan juna mengokari-kari selamat sapa wong. Jadi ada yang dimasukkan, ada yang masuk neraka yang tidak lama, kemudian selamat. Wahum siapa itu? Ba'dul usotil mu'minina, yaitu sebagian orang yang bermaksiat, sebagian orang mukmin yang bermaksiat. Ba'dul usoti itu sebagian orang yang bermaksiat al mukminina yang mukmin. Nek gak mukmin ya wis gak gitu ya. Jadi orang yang mukmin yang bermaksiat itu akan mencipi neraka, naudzubillah ya. Wasyara'atun najati utai enggal-enggale apa iku bejo lama dan sedikitnya, cepat dan lambatnya keberuntungan biqadril amali itu kira-kira ukuran amali. Bon. Fa'alan najin monggo utai luweh dukur-dukure wong kang bejo hum ahlur rajhan yaiku ahli wong sing hum ahlur rajhanil amali itu orang yang ahli amalnya tinggi-tinggi. Siapa itu? As-solihati, yaitu wong kang beramal soleh, salimuna wong kang selamat semua minas sayyiati saking kejelekan-kejelekan, mimman saking wong khosohum kang ngosusaken hum ingman sapa Allah Gusti Allah bisa bikotin kelawan dingin-dingine pesten al husna kang bagus. Wahum siapa itu? Alladzina iku orang wong akeh ya juzuna kang padha ngliwati sapa alladzina terfatil aini kaya sak kedepane meripat. Jadi ada orang yang sangat beruntung itu melewati sirat itu seperti sekedipnya mata. Enggak masuk akal. Tapi kalau kita switch pikiran yang seperti ini itu menjadi masuk akal. Secepat apapun itu kan masih lewat. Gusti Allah membuat berhenti saja bisa. Membuat tanpa berjalan atau pindah itu bisa. Sekedipnya lebih cepat dari sekedipnya mata itu bisa. Gusti Allah menghendaki. Tanpa ada transportasi bisa. Nah, kalau kita switch ke pemikiran begini, semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secepat apapun itu masih bisa dibuat cepat kalau Gusti Allah menghendaki gitu. Tapi ukuran di sini, ukuran logika kita, kecepatan yang paling tinggi itu katerfatil aini saya kedebane meripat, cetuk wis ganti. Dipakai untuk membuka menutup mata sudah rubah, sudah sampai. Wabadahum utai sause iku alladzina wae ajuzuna kang padha liwat sapa alladzina kalbarki al-hatifi seperti kilat yang menyambar. Kilat itu ya kecepatan cahaya juga. Jadi di atas kecepatan cahaya itu kalau kita logikakan ya ini sekedipnya mata.
Wa ba'duhum alladzina yajuzuna, sebagian lagi orang yang lewat karihil asif, seperti angin yang meniup, sepoi-sepoi gitu melewati, masya Allah. Wa minhum yajuzuna sa'yan wa masyan. Ada orang yang bisa lewat itu seperti berjalan. Mas sa'yan itu melayu. Wa masyan itu melaku. Ada yang berlari, ada yang jalan. Wa minhum yajuzuna habwan. Ada yang berangkang. Nah, makanya tergantung kualitas amalnya. Wabil jumlatin, dalam jumlah fa'ala qadril istiqomati, yang atase kira-kira istiqomah tetap ala siroti ing dalam sirot al ma'nawi kang bangsa ma'nawiyah fi dunya ing dalam dunia. Ini maksudnya apa ini? Asabiatu apa kang tetep an najatulan apa iki kebegjan ala siratil husna fil akhirati ing dalam sirat kang bagus fil akhirati akhirat. Jadi kembali lagi tergantung amal kita. Jadi kalau apa ini kita tidak buang-buang waktu ya mestinya kecil sedikit apapun kita hemat waktu ini, jangan sampai kita tasarufkan pada sesuatu yang tidak baik. Mengingat kita itu akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita diberi oleh Allah untuk mencapai akhirat, dalam rangka untuk mencapai salah satunya melewati sirat ini. Allahumma hdina ya Allah, Allahumma hdina ya Allah. Ihdina mugi nyuduhaken panjenengan sirata ing dalan al mustaqim akan jejeg. Siratal ladina rupinipun rupanya jalannya orang banyak an'amta kang wus paring nikmat panjenengan alaihim indal alladina ghairil maghdubi boten dalane tiyang ingkang panjenengan bentuk alaihim atase alladina waladhdallin lan boten dalane tiyang ingkang sesat. Biasanya dalam tafsir itu maghdubi alaihim waladhdallin itu jasanya kurang Nasrani dan Yahudi. Pun tinggal seketik. Faidatun siji faidah. Faidahnya apa? Hikmahnya. Hikmah itu utai hikmah. Hikmahnya kita belajar ini, kita menelaah ini apa? Fihi dalam sirat at-taksiru itu nelongso. Ruginya at-taksiru itu ruginya lil kufari kedua orang kafir. Bifauzil mu'minina kelawan kebegjane wong mukmin. Ba'da istirakihim sakwuse nyekutokake kufar fil uburi ing dalam ngliwati wa idhari lan mertelaaken annan najata sak temene selamat minan nar saking neraka lil mukminin lan kudu wong kang mukmin min fadlihi saking kaanugerahan Gusti Allah wa mannihi lan tegese kaanugerahan Gusti Allah. Sesuatu yang sangat kita harus ambil hikmahnya dari mempelajari sirat ini adalah kerugiannya orang kufar ketika membandingkan keselamatannya orang mukmin lantaran bisa melewati sirat ini. Dan itu yang paling menentukan adalah karena kekufurannya, karena kemusyrikannya. Sampai ini orang kufar dan orang musyrik itu. Dan itu semua adalah dari fadilahnya atau keanugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu maka sak temen Gusti Allah bil mukminina kelawan mukmin raufun iku zat kang akeh welase rahimun tur asih. Gusti Allah itu terhadap orang hambane sing mukmin luar biasa. Rahimun rahim, zat yang welas asih. Demikian satu fasal kita tambah ilmu tentang memahami sirat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.